Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Halo adik-adik mahasiswa, apa kabar kalian hari ini? Saya harap kalian dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Saya Hasuti Mustaqim yang akan memandu kalian untuk materi perkuliahan Ekonomika, Koperasi dan UKM pada kuliah bagian kedua setelah mid semester. Sebelum masuk kepada materi, maka saya akan menjelaskan aplikasi-aplikasi apa saja yang menunjang perkuliahan kita. Yang pertama adalah Syam-Oke, yang kedua adalah Google Classroom, yang ketiga adalah WhatsApp Group, dan yang keempat adalah YouTube. Ingat, kalian wajib subscribe channel YouTube saya untuk mengetahui materi-materi yang harus kalian simak. Baiklah, kita akan masuk ke materi perkuliahan selanjutnya. Silakan kalian simak. Organisasi sebagai alat untuk mencapai tujuan dan pekerjaan yang mengkoordinasikan antara sumber daya modal dan sumber daya manusia yang dimiliki oleh organisasi disebut pengorganisasian, dan hal itu dilakukan oleh seorang manajer. Struktur organisasi dapat diartikan sebagai susunan dan hubungan antara komponen dan antara posisi dalam suatu perusahaan. Dan organisasi koperasi diartikan sebagai suatu sistem ekonomi atau sosial teknik yang terbuka yang berorientasi kepada tujuan. Rapat anggota sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi yang mempunyai kedudukan yang sangat menentukan dari segala keputusan dan tindakan. Pengurus adalah perwakilan dari anggota koperasi yang dipilih pada rapat anggota koperasi yang bertugas untuk mengelola organisasi dan usaha. Pengawas dipilih dari anggota koperasi dan diberi mandat untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya roda organisasi dan usaha. Sedangkan pengelola dipilih dan diberhentikan oleh pengurus koperasi yang bertugas untuk mengembangkan usaha koperasi secara efisien dan profesional. Segala sesuatu yang telah diputuskan oleh rapat anggota sifatnya mengikat dan harus ditaati oleh semua anggota koperasi, pengurus, pengawas, dan pengelola koperasi. Oleh karena itu, kedudukan dan kekuatan dari rapat anggota menjamin segala perbuatan dan tindakan hukum yang dilakukan oleh para pengelola sebagai mandat dari pengurus dalam hubungannya dengan anggota lain dan pihak lain serta badan usaha yang lain. Rapat anggota harus difungsikan secara efektif untuk membahas tentang pertanggungjawaban pengurus dan rencana kerja yang diajukan. Dengan demikian, anggapan bahwa rapat anggota lebih bersifat seremonial dapat dihilangkan. Untuk mengefektifkan fungsi rapat anggota, maka segala keputusan-keputusan yang dihasilkan oleh rapat anggota harus dilaksanakan oleh pengurus koperasi. Oleh karena itu, perlunya pengurus koperasi diberi wewenang tentang operasional keputusan yang dihasilkan oleh rapat anggota. Kedudukan pengurus sebagai penerima mandat yang memiliki fungsi dan wewenang sebagai pelaksana dari keputusan rapat anggota memiliki posisi yang sangat strategis dan menentukan maju mundurnya koperasi. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka pengurus mengemban amanat sebagai lembaga eksekutif dan memiliki identitas tersendiri.
Pengawas mengemban amanat dari anggota koperasi untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya pelaksanaan kebijaksanaan dan pengolahan koperasi sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Dalam praktiknya, fungsi pengawasan pengurus koperasi dinilai kurang efektif. Hal ini disebabkan karena pengurus dipilih sebelum memilih pengawas. Akibatnya, sumber daya manusia banyak terpilih menjadi pengurus dan sisanya kemudian dipilih menjadi pengawas. Kondisi ini diperburuk dengan adanya kenyataan bahwa status sosial pengurus relatif lebih baik dan kualifikasi pengawas kurang memadai sehingga memperburuk efektivitas pengawasan. Pengelola koperasi diangkat dan diberhentikan oleh pengurus koperasi untuk mengembangkan usaha koperasi secara efisien dan profesional. Itulah tadi materi perkuliahan kita kali ini, dan insya Allah pekan depan kita akan bertemu lagi dengan materi yang berbeda. Selanjutnya kita akan bertemu di aplikasi berikutnya untuk berinteraksi. Sampai jumpa.